Halo, shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Eh, Kemarin kita sudah mendapatkan dari majelis tentang video sarasehan yang dilakukan di wilayah-wilayah yang walaupun ini masih belum mewakili seluruh jemaat, tapi saya secara pribadi yang sudah melihat beberapa sarasehan yang ada di wilayah-wilayah merasa sangat terberkati dengan apa yang Bapak Ibu terkasih sampaikan dalam sarasehan, yang itu menjadi sebuah bekal ketika Tuhan nanti izinkan menjadi pendeta. Maka ada hal-hal yang kita perlu bersama-sama untuk bangun, bina di dalam terang cinta kasih Tuhan. Dan berbicara tentang proses pendeta ini, jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini merupakan salah satu firman yang meneguhkan saya untuk pada akhirnya, iya, aku mau mengikuti proses kependetaan. Bacaannya terambil dari Lukas pasal 4, ayatnya yang ke-16 sampai 30. Nanti Bapak Ibu, teman-teman pemuda boleh baca secara pribadi di rumah. Saya akan menarasikannya bahwa kisah ini, Alkitab ataupun kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini itu mengenai Yesus ditolak di Nazaret. Ketika Yesus memberitakan kebenaran bahwa Sang Mesias yang digambarkan oleh Yesaya sudah hadir, ada banyak orang yang akhirnya melihat latar belakang Yesus bahwa dia anak Yusuf, dia begini begitu gitu ya, yang akhirnya mereka tidak menerima kalau Yesus seolah-olah menunjukkan identitasnya bahwa dialah yang dinanti gitu ya. Dan akhirnya respon Yesus kepada mereka, memang benar bahwa tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan Yesus memberi contoh seorang nabi Elia yang dia pun akhirnya mencurahkan proses perjalanan pelayanannya ke orang asing, ke orang yang tidak terhitung pada saat itu gitu ya. Dan mendengar itu mereka merasa marah, dan sikap Yesus menghadapi mereka dengan tenang gitu ya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kenapa ini saya katakan sebagai penguat ketika saya mau ikut proses kependetaan? Kalau nanti sambil berjalan kita sudah semakin mengenal satu dengan yang lainnya, jemaat yang dikasih Tuhan, pasti ada banyak hal yang pada akhirnya Bapak Ibu tahu bahwa ternyata Aban itu melewati banyak hal yang akarnya ada sebuah penolakan yang menjadi uh, luka batin yang dia harus sembuhkan untuk dia mau mengikuti proses kependetaan. Dan puncaknya kebenaran firman Tuhan ini yang meneguhkan saya, Bapak Ibu dan teman-teman pemuda. Kenapa? Karena di benak saya ketika mendapatkan kebenaran firman Tuhan ini, saya seperti diteguhkan bahwa Aban, Yesus yang 100% manusia sempurna, tak ada cela, tak ada dosa, dia saja ditolak gitu ya. Dia saja tidak diterima. Maka siapakah kamu yang kamu manusia yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan uh, hal-hal yang harus banyak sekali belajar, banyak hal yang harus kamu perbaiki. Maka kalau masih ada orang yang menolakmu, masih ada orang yang tidak mau berteman denganmu, masih ada orang yang tidak mendengarkanmu, it's okay gitu ya. Karena kamu memang tidak sempurna. Tapi dalam saya memahami bahwa saya akhirnya berdamai dengan penolakan itu, Bapak Ibu terkasih, bukan akhirnya itu menjadi sebuah alasan saya juga yang akhirnya berdamai dengan ketidaksempurnaan. Bahwa memang benar tidak sempurna saya secara pribadi, tapi saya juga selalu menekankan kepada diri saya, khususnya satu hal, Bapak Ibu terkasih. Saya melihat bagaimana Yesus yang dengan ketulusannya mengasihi semua orang, maka selalu yang saya pinta dalam hidup ini, khususnya pribadi saya sendiri, Tuhan tolong selalu ajar aku dan mampukan aku untuk mengasihi semua orang dengan tulus. Itu yang selalu saya minta, Bapak Ibu terkasih. Karena saya tahu bagaimana rasanya
penolakan itu tidak enak, maka saya tahu juga bahwa dikasihi itu sangat luar biasa. Jadi saya secara pribadi melihat, dengan segala ketidaksempurnaanmu Aban, tetaplah terus meminta dan berusaha kepada Tuhan supaya kamu mengasihi semua orang dengan tulus. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, saling mendoakan kita satu dengan yang lainnya, supaya di tengah-tengah dinamika kehidupan di dunia ini, kita tahu ada penolakan, kita tahu ada begitu banyak kebencian, kita tahu ada banyak hal kejahatan, tetapi sebagai anak Allah, kita pun tahu dengan mantap bahwa Yesus meminta kita mengasihi, dan mengasihi terus, dan belajar untuk mengasihi. Saling mendoakan Bapak Ibu terkasih, semoga kita dimampukan. Amin.